Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pengerjaan IMK atau interaksi manusia dan komputer yang sudah kami buat, di mana kelompok kami Muhammad Rinaldi Agus Pratama dengan NPM 2230404166 selaku ketua, dengan dua anggota yaitu Herdi Syabanul Hakim dengan NPM 2230404164 dan saya sendiri Anissa Nur Safitri dengan NPM 2230404163 yang akan menjelaskan presentasi kali ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita akan memulai presentasinya. Baik, di sini kami sudah membuat flow dengan studi kasus laundry pakaian baju, di mana di sini ada dua sisi, yaitu sisi customer atau user dan sisi sistem. Ketika user membuka aplikasi, maka sistem akan melakukan decision apakah user sudah pernah login. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman login, tetapi jika iya, maka sistem akan menampilkan halaman utama dan langsung ditampilkan ke halaman utama. Setelah itu, ketika halaman login ditampilkan, user diperintahkan untuk mengisi form login, kemudian disubmit, kemudian sistem langsung melakukan decision, pengecekan apakah user sudah terdaftar untuk login. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan halaman sign up, dan jika iya, maka ada pengecekan kembali untuk mengecek email dan password user. Jika tidak, atau jika email tersebut dan password tersebut tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan dikembalikan ke user untuk mengisi form login. Setelah itu, jika benar email password user tersebut diinputkan, maka sistem akan menyimpan cookies user, kemudian sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, ketika halaman sign up ditampilkan, user diperintahkan untuk mengisi form sign up, kemudian user mengsubmit form tersebut, lalu sistem melakukan decision untuk menginput apakah form tersebut sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan dikembalikan ke user untuk mengisi form sign up. Tetapi jika input tersebut valid, maka sistem akan melakukan atau menyimpan data user baru ke database, lalu menampilkan halaman login. Selanjutnya, untuk halaman utama, sistem akan menampilkan halaman utama dan dikembalikan ke user untuk memilih menu, yang dimana halaman menu tersebut terdapat pesanan, riwayat, profile, dan member. Selanjutnya, untuk pesanan, di menu pesanan, sistem akan menampilkan halaman pesanan, kemudian melakukan decision apakah user ingin menggunakan data pesanan sesuai data user. Jika tidak, maka mengisi form pesanan. Jika tidak, maka user akan mengisikan formulir manual. Jika tidak, berarti user ingin menggunakan data dia sendiri dalam pesanan dengan menginputkan nama, alamat, nomor telepon, dan sistem akan mengambil data user dan sistem mengisikan otomatis nama, alamat, nomor telepon sesuai user yang login. Setelah itu, ketika user mengisi form pesanan, dia langsung mengsubmit form tersebut, kemudian sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Setelah itu, sistem akan mengembalikan ke user untuk memilih metode pembayaran. Selanjutnya, user akan melakukan pembayaran dan dilakukan cek oleh sistem untuk melakukan pengecekan pembayaran. Kemudian di sini ada decision atau pengecekan apakah pembayaran tersebut sukses atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan dikembalikan ke user untuk memilih metode pembayaran. Jika iya, maka sistem akan menampilkan pesan pembayaran sukses. Kemudian di sini ada sistem akan menyimpan data pesanan ke tabel transaksi di database, lalu otomatis menambah data status laundry sebagai diproses. Setelah itu, sistem akan menuju ke halaman utama. Selanjutnya, di menu riwayat, di mana sistem akan mengambil data
transaksi user, kemudian menampilkan halaman progres, di mana tab progress menampilkan data yang sedang diproses dan tab complete menampilkan data yang sudah diproses. Jadi nanti sistem mengembalikan kepada user untuk memilih tab apakah user ingin memilih tab progress atau complete. Kalau misalnya memilih tab complete, dia akan menampilkan ke halaman profile gitu. Setelah itu, ketika user sudah memilih pesanan yang sedang diproses, maka sistem akan melakukan decision apakah pesanan sudah selesai. Jika tidak, maka user harus menunggu pesanan selesai, tetapi jika iya, maka sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pesanan dan sistem akan mengembalikan ke customer untuk mengisi form ulasan. Kemudian user atau customer mengsubmit atau konfirmasi pesanan tersebut. Lalu sistem akan merubah status laundry tersebut sudah diproses. Nah, setelah itu sistem akan menampilkan pesan sukses. Untuk di halaman menampilkan halaman complete, user memilih pesanan yang telah selesai, kemudian user mereport pesanan tersebut dan sistem akan menampilkan halaman report pesanan, kemudian dikembalikan ke user untuk mengisi form report pesanan. Setelah itu user mensubmit form report tersebut, lalu dilakukannya decision atau pengecekan kembali apakah input tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka sistem mengembalikan kepada user untuk mengisi form report pesanan kembali. Tetapi jika valid atau benar, maka sistem akan menyimpan data report ke database lalu menampilkan halaman komplit. Selanjutnya untuk member, sistem akan mengambil data user, kemudian melakukan cek total transaksi user, lalu meningkatkan level member sesuai banyaknya transaksi user. Kemudian sistem akan mengupdate level member di database. Lalu sistem akan memberikan diskon sesuai level member dan kemudian menampilkan halaman member. Oke, selanjutnya di bagian profile, di menu profile sistem akan mengambil data user, kemudian sistem menampilkan halaman profile, kemudian dikembalikan kepada user untuk memilih menu. Dan di menu tersebut terdapat beberapa pilihan, yaitu ganti password, edit profile, ganti email, dan logout. Ketika user memilih menu untuk logout, maka sistem akan menampilkan halaman login. Selanjutnya untuk ganti password, sistem menampilkan halaman ganti password, kemudian sistem mengembalikan kepada user untuk mengisikan formulir password baru, lalu user mengsubmit form ganti password tersebut dan sistem akan melakukan pengecekan password baru, kemudian dilakukannya decision atau pengecekan atau cross check kembali password baru sama dengan password lama gak gitu. Kalau misalnya iya, maka menampilkan pesan kesalahan. Jadi password baru harus berbeda dengan password lama. Dan jika tidak, maka menampilkan pesan password berhasil diganti. Setelah itu sistem akan mengubah password user di database lalu ditampilkan ke profile. Jadi untuk di sini untuk ganti password itu, jika mau mengganti password maka harus berbeda dengan password yang lama. Selanjutnya untuk menu edit profile, di mana sistem menampilkan halaman edit profile, kemudian sistem mengembalikan kepada user untuk mengedit nama, nomor HP atau alamat, kemudian user melakukan submit dan sistem melakukan decision atau input validasi apakah nomor telepon tersebut sesuai dengan syarat. Jika tidak, maka dikembalikan kepada user untuk mengedit nomor HP tersebut. Tetapi jika ya, maka sistem akan menampilkan pesan data profile berhasil diubah lalu kembali ke profile. Setelah itu untuk ganti email, sistem akan menampilkan halaman ganti email, kemudian dikembalikan kepada customer atau user untuk mengisikan formulir email baru, lalu user melakukan submit form ganti email tersebut,
Kemudian sistem melakukan pengecekan email baru. Dan di sini terdapat decision lagi, apakah email tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan lalu dikembalikan kepada user untuk mengisikan formulir email baru. Tetapi jika email tersebut valid atau benar, maka sistem akan menampilkan pesan email berhasil diganti dan sistem akan mengubah email user di database, lalu ditampilkanlah menu profile. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kalimat dan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.